sekali. Sana pergi kamu. Apa kamu kemari? Kenapa kamu Kemari kemari? sana. Pergi sana. Bau sekali sepeda kamu. Pergi. Pergi sana. Bau. Kus, sana pergi. Jangan ganggu aku. Pergi kalian. Bau. Bau sekali. Bau. Kusta, buat apa kau tinggal di sini? Sebaiknya kau pergi dari sini. Hei, bukankah penyakit kusta itu sangat menular? Pergilah. Ya benar, penyakit itu sangat menular kan? Gawat. Bisa-bisa kita sakit seperti dia juga. Iya, sebaiknya kita usir saja dia dari sini. Ayo pergi. Ya, usir saja dia. Usir dia dari sini. Usir. Dia tidak berhak di sini. Betul. Usir saja. Hei Kusta, pergi kau. Kau tidak pantas hidup di sini. Kalau kau tidak segera pergi, maka rumahmu akan kami bakar. Kami tidak sudi hidup bersamamu. Sana pergi. Ya, pergi dari sini. Jangan. Kasihanilah aku. Kemana aku harus pergi? Aku kan tidak mengganggu kalian. Apa? Tidak mengganggu. Penyakit kutukan itu bisa menulari kami, tahu? Tapi penyakitku bukan kutukan Tuhan. Dan aku pun tidak ingin seperti ini. Tolonglah aku. Mengertilah kalian. Tolonglah. Omong kosong. Kalau bukan kutukan Tuhan, apa lagi? Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Pergi sana, dasar terkutuk kau. Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Baiklah, aku akan pergi. Semoga kalian senang. Ya Allah, apa dosaku? Mengapa nasibku seperti ini? Selalu dihina dan dicaci. Semua orang membenciku. Kemana aku harus pergi? Mengapa semua ini terjadi padaku? Apa sesungguhnya kehendak-Mu ya Allah? Ampunilah aku. Berikanlah kesembuhan padaku ya Allah. Hei, pergi dari sini. Jangan sampai kembali lagi. Kotor di sini. Pergi sana. Jijikan. Pergi. Selamat tinggal kotaku. Akankah kita bisa bertemu lagi? Akhirnya ada juga tempat untuk beristirahat. Akhirnya selesai juga tempat berteduh ini. Betapa beratnya perjalanan ini. Gurun yang panas dan air yang sedikit. Seandainya aku punya unta. Tuan, bolehkah aku mengembalakan sapi-sapimu, Tuan? Apa kau bilang? Kau ingin mengembalakan sapi-sapiku? Iya. Iya, Tuan. Kau mau dibayar berapa? Katakan. Berapa saja, Tuan, asal bisa cukup untuk membeli sepotong roti. Kalau aku tidak mau bagaimana? Tolonglah, Tuan. Aku butuh pekerjaan ini agar aku bisa makan, Tuan. Tolonglah. Aku tidak ingin sapiku kehilangan selera makannya karena melihat tampangmu yang jelek dan botak. Kau mengerti? Tapi, Tuan, berilah aku kesempatan, Tuan. Pergi! Atau kau ingin kulempar? Baiklah, Tuan. Baiklah. Maafkan saya, Tuan. Permisi, Tuan. Seandainya saja aku tidak botak seperti ini. Lihat lelaki itu, sudah gendut botak lagi. Lucu ya, seperti gentong saja. Sudah begitu, miskin lagi. Kau pantasnya menjadi istri pemuda itu. Widih, amit-amit, mendekatinya saja aku jijik, apalagi menjadi istrinya. Bisa-bisa aku ketularan botak. Satu pilih satu ya. Cari apa, Tuan? Siapa lagi yang mau beli? Ini barang-barang Sayur Tuan. segar. Lihat potongan rambutku baru. Bagaimana tampangku sekarang? Keren kan? Wah, bagus sekali. Iya, keren sekali. Siapa yang tidak mengenal aku?
Ini upah kerjamu hari ini. Semuanya 2 keping emas. Tapi Tuan, bukankah aku seharusnya mendapatkan lebih dari ini? Hei, kau menuduhku menipumu ya? Tidak Tuan, hanya saja sepertinya saya sudah memerah susu lebih banyak. Kenapa hasilnya hanya setara 3 ember susu? Kau ini kan buta. Mana bisa kau melihat hasil yang sudah kau perah? Kamu terima atau tidak? Hah? Baiklah, aku terima Tuan. Rasanya aku memerah susu banyak sekali. Kenapa yang ku dapat cuma segini? Aduh, aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Ini bahan yang bagus sekali, Tuan. Harganya. Siapa lagi yang baru datang dari? Mari silakan. Mari. Silakan Tuan. Ayo, mari silakan. Pak, aku ingin membeli 5 potong roti dan daging. Ini uangnya, Pak. Wah, ini tidak cukup. Semuanya jadi 1 keping emas. Uang yang kau berikan hanya sekeping perak. Bagaimana ini? Hah? 1 keping perak? Bukankah itu 1 keping emas? Mana aku tahu. Tapi uang yang kau berikan ini adalah uang perak. Baiklah. Kalau begitu, aku membeli rotinya saja. Berapa harganya, Pak? Semuanya 2 perak. Ini. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oh, siapa yang menipuku? Majikanku atau pedagang itu? Ya Allah, seandainya aku dapat melihat, pasti aku tidak bernasib seperti ini. Ya Allah, aku lelah hidup seperti ini. Aku akan mencari tabib yang bisa menyembuhkanku. Walaupun aku harus pergi ke negeri yang jauh, aku harus pergi sekarang. Ya, aku harus pergi. Aku harus bisa menemukan tabib itu. Ada tempat berteduh. Aku lelah sekali. Sebaiknya aku istirahat dulu. Nampaknya ada orang. Kebetulan sekali. Mudah-mudahan saja dia tahu di mana tabib yang aku cari. Hei, siapa kau? Mau apa kau kemari? Maafkan aku kalau aku mengganggu. Aku Sabi dari desa seberang. Aku sedang mencari tabib yang bisa menyembuhkan penyakitku. Apa kau tahu di mana tabib itu? Mencari tabib? Aku juga sedang mencari tabib yang bisa membantuku. Memangnya kamu kenapa? Wah, kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu kan bisa melihat keanehan di kepalaku ini. Apa maksudmu? Karena inilah aku dihina, dicaci, dan direndahkan, dan dijauhi oleh banyak orang. Wah, kalau begitu nasib kita berdua sama. Aku juga begitu. Setiap hari dihina, dicaci, bahkan aku dilempari batu oleh mereka. Seperti anjing, dan aku pun diusir dari kampungku karena penyakitku ini. Aduh, Suara apa itu? Sepertinya ada yang merintih kesakitan. Iya benar. Ayo kita lihat. aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Kau kenapa? Nampaknya aku tersandung akar pohon. Memang kamu tidak melihat? Ya, mataku buta. Kasihan sekali. Ini, minumlah. Terima kasih kawan. Aku Maktum. Kalian siapa? Dan sedang apa? Aku Sabi. Dan aku Jasi. Kami berdua sedang mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku dan juga bisa mengobati Jasi. Wah, kebetulan sekali. Aku pun sedang mencari tabib yang bisa mengobati kebutuhanku ini. Sayangnya, aku belum menemukan di mana dia berada sekarang. Wah, sayang sekali ya. Kalau begitu, sekarang aku akan melanjutkan perjalananku. Iya benar, aku juga akan ke arah utara. Kalau begitu, aku ke arah barat. Baiklah, aku doakan semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sampai ketemu kembali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Anda, Bapak Tua? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang dapat menyembuhkanku dari penyakit yang membuat orang lain menghinaku, bahkan mengusirku. Oh, begitu. Kebetulan sekali. Aku punya obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu, nak. Nah, ini, cobalah. Benarkah obat ini bisa menyembuhkanku? Sepertinya Bapak bukan seorang tabib. Coba saja, nak. Semoga saja orang tua ini tidak berdusta. Biarlah aku coba. Alhamdulillah. Aku sudah sembuh sekarang. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Terima kasih Pak Tua. Kau sudah menyembuhkanku. Ya, aku pun turut senang. Lalu setelah ini, kau mau kemana, anak muda? Aku belum tahu. Aku sebatang kara. Aku tidak punya apa-apa lagi. Oh, aku turut bersedih. Lalu harta apa yang paling kau inginkan saat ini, nak? Sejujurnya, aku ingin memiliki unta agar bisa menjadi kendaraanku di padang pasir ini, Pak Tua. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Pergilah ke balik bukit itu. Di sana ada 10 ekor unta milikku. Ambil dan peliharalah dengan baik. Semoga bisa memperbaiki hidupmu, nak. Hah, benarkah? Anda bersungguh-sungguh, Pak Tua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah orang tua? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemana kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang bisa menyembuhkanku dari kebotakanku ini. Kebotakan yang membuatku dihina dan dijauhi semua orang. Oh, begitu. Kebetulan sekali aku punya obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu, nak. Kemarilah. Nah, ini, cobalah. Bagaimana ya? Aku tidak yakin. Tapi tidak ada salahnya kalau aku mencoba. Iya. Alhamdulillah. Aku sembuh. Aku tidak botak lagi. Aku sembuh. Aku tidak botak lagi. Terima kasih Bapak Tua. Terima kasih. Lalu apa lagi yang kau inginkan, anak muda? Aku ingin sapi agar aku bisa terlepas dari kemiskinanku dengan menternakannya. Begitu Pak Tua. Baiklah. Aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Pergilah ke balik bukit itu. Di sana ada sapi yang sedang bunting. Ambil dan peliharalah. Apa ini yang menghalangi jalanku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kiranya engkau? Aku musafir yang sering berkelana. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah kau anak muda? Aku hendak mencari tabib yang bisa menyembuhkanku dari kebutaanku ini. Ini penyakit yang membuatku selalu ditipu orang lain. Oh, begitu. Aku punya obat yang bisa menyembuhkan kebutaanmu, nak. Kemarilah. Semoga dia tidak menipuku.
benarkah aku bisa melihat? Ya, aku bisa melihat. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku bisa melihat dunia. Alhamdulillah, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku bisa melihat. Terima kasih Bapak Tua. Iya, aku pun ikut senang. Lalu apalagi yang kau inginkan anak muda? Pak Tua, aku ingin kambing agar aku bisa mencukupi kebutuhanku. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Pergilah ke balik bukit itu. Di sana ada kambing yang sedang bunting. Ambil dan peliharalah. Semoga bisa bermanfaat untukmu. Terima kasih banyak Pak Tua. Terima kasih. Hah? Mau pinjam uang lagi? Apa kau tidak salah bicara? Hah? Tolonglah aku Tuan, agar hari ini aku dan keluargaku bisa makan Tuan. Tolonglah. Tidak bisa. Aku dengan susah payah mendapatkannya. Kau enak saja mau meminjam. Penjaga, usir orang ini dan sita harta benda yang dia miliki untuk melunasi hutang-hutangnya. Tuan, ada yang ingin bertemu. Siapa? Hah? Tidak tahu Tuan. Mau apa dia? Tidak tahu juga Tuan. Hah? Dasar penjaga bodoh. Sudah, usir saja dia. Tapi dia memaksa Tuan. Ah, siapa lagi orang ini? Sudahlah, biar aku temui. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit bekal untuk melanjutkan perjalanan Tuan? Sungguh, tidak ada yang bisa saya harapkan lagi selain Allah kemudian Anda Tuan. Tolonglah saya. Ah, laki-laki pemalas dan bau. Aku tidak peduli. Pergi kau sebelum penyakitmu menular padaku. Ayo sana, pergilah. Tolonglah Tuan, sekali ini saja Tuan. Tidak, sekali aku bilang tidak, tidak. Dasar tidak tahu diri. Pergi kau dari sini. Ayo. Tunggu dulu. Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulu adalah laki-laki kusta? Kemudian Allah menyembuhkanmu, lalu engkau diberikan unta. Kok dia tahu? Bukankah hanya si tabib yang tahu rahasia ini? Jangan-jangan. Ah, enak saja kau bicara. Semua ini adalah warisan ayahku, kemudian aku merawat dan mengembangkannya. Baiklah, kalau engkau tidak mengakuinya, ingatlah, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan kau pada kondisi semula. Tidak, ampun, ampun, ampun ya Allah, aku menyesal dengan sikapku. Semua hartaku menjadikan aku lupa bersyukur. Maafkan aku ya Allah, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan bersyukur padamu ya Allah. Apa? Kau meminta pekerjaan padaku? Tidak, kau dulu pernah mencomohkan aku, menghinaku. Sekarang kau mengharap pekerjaan dariku. Tidak bisa, enak saja kau ini. Tolonglah aku Tuan. Semua sapiku mati karena sakit. Sekarang aku tidak punya apapun untuk menyambung hidupku Tuan. Itu bukan urusanku. Pergi kau dari sini, cepat pergi. Tuan, bolehkah aku minta sedikit roti untuk makan hari ini? Sungguh, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi selain Allah. Kemudian kau Tuan, aku mohon. Cih, laki-laki botak dan jelek. Kau pikir aku ini bapakmu ya? Enak saja, kau minta makan dariku. Ayo pergi sana. Kau tidak pantas di sini. Pergi. Tolong Tuan, sedikit saja. Tidak. Tunggu dulu, sepertinya aku mengenalmu Tuan. Bukankah engkau dulu adalah laki-laki botak sepertiku? Kemudian Allah menyembuhkanmu, lalu kau diberikan sapi sebagai harta yang paling kau sukai. Kok dia tahu ya? Bukankah hanya si tabib yang tahu rahasia ini? Jangan-jangan. Hei, kalau bicara jangan sembarangan ya. Aku seperti ini sejak dulu dan hartaku adalah warisan dari ayahku. Kau tahu itu? Baiklah, kalau kau tidak mau mengakuinya, ingatlah, jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Tuan, sapi-sapi Tuan, semuanya mati Tuan, mati semua. Apa? Mati semua? Kenapa bisa terjadi? Apa ini? Ya ampun, tidak,
Tidak mungkin. Tidak. Wah, tidak mungkin. Ya Allah, aku menyesal dengan tindakanku. Semua hartaku telah menjadikanku lupa bersyukur. Maafkan aku ya Allah. Berilah aku kesempatan ya Allah. Berikan aku kesempatan sekali lagi ya Allah. Sekarang peternakan majikan kita berkembang pesat ya. Iya, padahal majikan kita dulu hanya memiliki seekor kambing yang sedang bunting, ya kan? Betul. Itu pun karena ada orang dermawan yang memberikannya. Apa yang kalian bicarakan? Tidak. Tuan, ada yang ingin bertemu, Tuan. Siapa? Seorang pengemis buta. Oh, suruh dia masuk. Baik, Tuan. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit bekal untuk melanjutkan perjalananku, Tuan? Oh, tentu saudaraku. Ini uang emas, ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Ambillah. Hah? Tuan kita memberikan orang itu uang emas banyak sekali. Iya, betul. Simpanlah hartamu, karena aku tidak memerlukannya. Kenapa kau menolaknya? Padahal tadi kau memintanya. Apakah ini masih kurang? Biarlah, kalau begitu akan kutambahkan lagi untukmu, ya. Tidak perlu, wahai hamba Allah yang baik. Sesungguhnya aku malaikat yang diutus Allah untuk menguji dirimu. Apakah kau orang yang bersyukur atau tidak? Aku dulu datang memberikan obat penyembuh kebutaanmu dan juga kepada kedua temanmu yang berpenyakit kusta dan botak. Oh ya? Kau masih ingat itu kan? Bagaimana mereka? Tapi sayang, aku telah mengembalikan mereka menjadi seperti semula. Kedua temanmu itu tidak pandai bersyukur hingga Allah memurkai mereka. Oleh karena itu, berbahagialah engkau dan jagalah dirimu untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Semoga saja Allah meridhoimu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih.